Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala Imam Al-Ghazali nafa'anallahu bi ulumi fid dharain langqal sumagsil. Selanjutnya, basuhlah kamu yadaika, kedua tanganmu, salasan sebanyak 3 kali. Qabla an tudkhilahuma, sebelum kamu masukkan kedua tangan tersebut, al-ina'a, di dalam wadah. Ketika kita mau berwudu kemarin sudah disunahkan untuk posisi tidak di dalam WC ya, karena biar kesunatan-kesunatan yang berkaitan dengan dzikir lisan bisa dilakukan dengan lisan. Nah terus setelah itu bersiwak. Posisi siwak kemarin sudah jelaskan caranya gimana, menghadapnya ke arah mana, posisinya gimana. Nah itu sudah bagian dari kesunatan yang banyak di dalam WC. Keluar, terus setelah itu siwakan, terus itu membasuh tangan di luar. Posisinya berarti ini. Nah di waktu di luar tersebut, sebelum tangan ini dimasukkan ke dalam wadah air, itu disunahkan untuk dibasuh dulu. Bahasanya digoslu ya. Goslu itu ada basuhan, artinya ada air yang mengalir sampai. Kalau diusap kayak telinga itu kan cukup diusap ya, tidak harus mengalir airnya. Tapi kalau yang di dalam bahasa Arab ada kata goslun, itu berarti ada aliran airnya. Nah ini membasuh tangan pun ada, sekiranya ada aliran airnya. Jangan dimasukkan ke wadah tapi dikucurkan itu ya, karena kita tidak tahu sebenarnya kalau melihat hukum asal tangan ini memang suci, karena awalnya ketika tidurnya suci ya berarti bangunnya dalam keadaan suci ini tangan kalau melihat hukum asal. Tapi kalau melihat hukum kebiasaan itu berbeda. Jadi ada hal yang bersifat asal dan hal yang sifat biasa bertentangan. Ada bertentangan dengan asli ya, hukum asal. Nah kebiasaan orang itu tangannya waktu tidur pasti tidak diam ya, dan kita tidak tahu nih tangan ini nginepnya di mana. Aina batat siada gitu, di manakah tangan kita itu nginep tadi malam. Apakah di tempat yang najis, apa di tempat yang kotor, apa di mana? Kan kita nggak tahu. Dari badan kita itu yang diraba yang mana gitu nggak tahu. Bisa jadi megang anaknya yang ngompol, bisa jadi garuk-garuk, bisa jadi kemana arahnya, dan kita tidak bisa menyadari posisinya tangan di mana. Mulanya ketika kita sebelum wudhu memasukkan air ke dalam khususnya wadah yang sedikit, ininya berkaitan karena ada yang biasanya tangan ini digunakan untuk membasuh ya, dijadikan apa fungsinya sebagai cibuk gitu ya, dibahasakan ini sebagai alat untuk membasuh. Sebelum itu dilakukan ini disucikan dulu, karena ya sebelum tangan ini kena kotor sebenarnya tangan ini sudah nyimpan bakteri ya, bakteri-bakteri yang sebenarnya sih manfaat buat kita. Mulanya kan kalau makan disunahkan gak usah pakai sendok, pakai tangan, karena di situ ada bakteri sehat itu ya, yang sekiranya membantu cepatnya proses pencernaan. Mulanya sunahnya pakai tangan, 3 jari, pakai jari lah, bukan pakai tangan. Si posisi tangan ini artinya jari-jari tangan ini maksudnya 3 kali. Gimana nggak sehatnya orang Islam bangun tidur suruh cuci tangan, apa-apa gitu, sikatan apa-apa cuci tangan, sudah dianjarkan. Dan ini sebenarnya sangat mendukung bagi kesehatan, bagi urusan dunia. Jadi ada 2 kemanfaatan yang dibolehkan kita dibicarakan. 1 kemanfaatan yang bersifat akhirat, 2 kemanfaatan yang bersifat dunia. Dan selain itu berbahaya. Ngomong nganggur gak ada untungnya, itu yang berbahaya, hisabnya berat. Tapi kalau ngomong dunia yang bermanfaat itu sudah bagus, karena ada kemanfaatannya. Meskipun ngomongnya dunia, misalnya ngomong masalah pertanian gitu ya, itu sudah bagus gitu ya, ngobrolnya itu sudah bagus. Ngobrol masalah bisnis itu sudah bagus. Tapi kadang kita ngobrol tuh yang kadang nggak ada pentingnya, cerita sinetron kan nggak ada pentingnya. Tadi malam nonton bareng kadang ceritanya sinetron misalnya, jadi kadang nggak ada untungnya itu.
Kalau cerita agama jelas, cerita akhirat lebih untung lagi. Supaya apa? Ada kemanfaatan. Ketika membasuh tangan tersebut berdoa. Doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wal a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Coba bayangkan lagi gini, itu doanya sudah doa corona ya. Doanya doa tolak corona kalau dibahasakan sekarang ini. Soalnya ini artinya, Allahumma ya Allah, ini as'aluka, saya mohon kepadamu al-yumna dengan kebaikan. Yumna itu tambahnya kekuatan untuk melakukan taat, ya kebaikan. Wal barokah, dan meminta keberkahan. Lagi cuci tangan doanya, ya Allah abdi dipasang kekuatan untuk ibadah gitu ya. Minta keberkahan. Itu dari tangan, dari berdoa tangan. Yang dapur corona ini, wa'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan aku berlindung kepadamu minasyu'mi dari kejelekan, wal halakah dan kerusakan. Coba bayangkan, kita lagi cuci tangan sudah minta ditolak dari kejelekan dan kerusakan. Ya kalau sekarang mungkin itu katanya matinya bakteri tersebut diantaranya dengan disinfektan tadi. Nah itu lagi cuci tangan, tanpa itu pun kita sudah pakainya disinfektan yang versi Rabbani gitu ya, yang versi didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan doa. Satu, usaha zahirnya tangan ini dicuci. Kedua, doanya, ya Allah aku memohon kepadamu tentang kekuatan untuk bisa melakukan taat, keberkahan. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan dan kerusakan. Lagi cuci tangan itu kan di situ sudah ada berarti ya, kalau dipaham dari doa tersebut, ini cuci tangan ini tersebut sudah menjadi usaha kita untuk terhindar dari segala macam kejelekan dan kerusakan. Bukan hanya penyakit itu, semua penyakit yang ada kan di sini tangan ini sering-sering melakukan aktivitas yang paling sering ya mungkin di tangan ini. Otomatis peluang untuk mendapatkan sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek melalui tangan itu lebih cepat. Mulanya tidak hanya meminta kebaikannya tangan saja, tapi juga memohon kejelekannya tangan ini. Dari dua hal ini, dari tangan ini bisa jadi ada kerusakan, bisa jadi ada kebaikan. Mulanya ketika berwudu, sebelum wudu ini ya, sebelum dulu lagi cuci tangan dulu kan, cuci tangan dulu. Ini sudah dapat doa untuk mendapatkan kebaikan dan menghindar dari kejelekan. Itu Islam begitu mengajarkannya. Jadi sebenarnya Islam itu lebih teliti. Usaha zahirnya dicuci, usaha batinnya berdoa. Jadi ada disinfektan yang kesehatan, ada pula yang Rabbani. Dan Rabbani tidak bertentangan dengan itu, dengan kesehatan. Kalau bisa ditambahkan lagi Allahumma hafadz yadayya an ma'asik. Jadi tangan ini, ya Allah semoga engkau menjaga kedua tangan saya ini dari kemaksiatan, dari maksiat kepadamu. Allahumma hafadz yadayya an ma'asika. Ya Allah semoga kedua tangan saya itu terjaga dari bermaksiat kepadamu. Jadi mau menyentuh sesuatu yang maksiat gak bisa, mau ngambil sesuatu yang tidak halal gak bisa. Jadi kayak tertahan, terhindar. Mau lakukan hal-hal apa saja yang bersifatnya tidak diridhoi Allah Ta'ala, ternyata Allah jaga. Itu baru menangani urusan tangan. Mungkin nanti bisa dihafalkan, ini doanya tadi. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyu'mi wal hakal. Allahumma hafadz yadayya an ma'asika. Sumanwi, selanjutnya berniatlah setelahnya bersuci atau setelahnya membersihkan tangan, kemudian niat raf'ul hadas, untuk menghilangkan hadas. Hadas di sini yaitu hadas kecil kalau istilah fikihnya, yaitu hadas yang mewajibkan untuk wudu. Hadas yang bisa hilang dengan dilakukan oleh wudu. Diniatkan untuk menghilangkan hadas. Awis tibahatas sholati, atau niat ketika wudu. Posisi niatnya berarti ketika di sini mungkin dibahasa lisankan dulu sebelum niat. Yang wudunya lagi membasuh ini sudah niat nawaitul wudu, bisa di sini. Saya niat untuk memulai wudu. Artinya memulai dari sunnah wudu. Adapun niat wudu yang sebenarnya nanti ketika membasuh wajah. Tapi kalau di sini sudah niatkan, saya membasuh tangan ini
untuk menjadi kesunatan wudhu. Dan semoga tadi doa-doa tadi terkabul sebagaimana terkabulnya doanya Rasulullah SAW, maka kabulkan gitu ya, jadi tambahin sama kita. Terus diniatkan tadi walayam bagi, ini niat menghilangkan hadas atau niat kebolehan untuk melakukan sholat. Otomatis ada kata istibahatus sholat, orang-orang yang dalam posisi tidak boleh sholat tidak boleh menggunakan niat yang ini. Misalnya orang head, jangan niat wudhunya untuk istibahatis sholat. Atau junub, kan junub sebenarnya sebelum mandi itu sunahnya wudhu dulu, diniatkan wudhunya untuk bagian dari kesunatan mandi tadi, tidak niat untuk kebolehan melakukan sholat. Walayam bagi anta'zuba, dan tidak sepatutnya anta'zuba niyatuka, niat kamu hilang qabla ghuslil wajhi, sebelum membasuh wajah. Niat wudhu itu jangan sampai hilang sebelum membasuh wajah. Artinya endingnya itu ketika membasuh wajah. Niat wudhu itu sampai di situ. Kalau pas membasuh wajah tidak ada niat, fala yasihu wudhuka, maka tidak sah wudhuka, wudhumu, tidak sah wudhunya. Nanti tapi ini sebenarnya di belakang ini baru sunnah-sunnah di depan. Cuma ini sudah dikunci sama Musonib bahwa intinya niat itu sudah di awal. Ketika membasuh ini kita sudah diniatkan untuk bersunnah wudhu dulu. Posisi wudhunya berarti sudah siap-siap. Setelah itu niatnya nanti pas wajah diniatkan lagi niat yang wudhunya pas membasuh wajah itu. Ini niat amaliyah yang dilakukan sebelum membasuh wajah. Sumakhud gurfatan, selanjutnya masih berangkai. Ini acaranya acara wudhu, tapi dengan teori mungkin nanti dengan prakteknya setelahnya di akhir. Pada akhirnya kita siapkan diri kita di waktu berwudhu untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, menjaga kesehatan kita, menjaga keimanan kita, berlindung pada Allah Ta'ala dari semua kejelekan dan kerusakan di waktu wudhu, dan memohon kepada Allah Ta'ala dengan segala kekuatan untuk melakukan taat dan segala keberkahan. Di waktu wudhu saja kita sudah niatkan seperti itu, kita persiapkan badan kita seperti itu. Inafi wal barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.